في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kita tidak berbicara tentang emak-emak yang bawa motor kalau kesen kanan dia beloknya kiri. Juga bukan emak-emak yang suka gosipin tetangga sampai habis semua dosa tetangganya karena digosipin sama mereka. Kita bukan berbicara mereka, bukan mereka yang akan kita bahas, tetapi seorang kesatria wanita terhebat sepanjang sejarah Islam. Berbagai macam gelar kehormatan itu diberikan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Semuanya didapat oleh beliau. Dari julukan singa merah medan perang hingga dijuluki ibunda para pemimpin. Semua gelar mulia itu didapatkan bukan berdasarkan tajamnya lidah mak-mak yang suka ngomel-ngomel, bukan itu. Tetapi beliau mengangkat pedang dan perisai, membabat habis kafir-kafir pembangkang yang berusaha memerangi Rasulullah SAW dan juga berusaha meredupkan cahaya Islam. Beliau bernama Nusaybah binti Ka'ab, salah satu sahabiyah dari kalangan Ansor dan sosok wanita agung yang mendampingi perjuangan Rasulullah SAW dalam berbagai macam pertempuran dan dalam berbagai macam medan perang. Tidak seperti wanita pada umumnya yang biasanya manja dan selalu berada di belakang punggung laki-laki. Nusaybah justru disebut sebagai perisai pelindung Rasulullah SAW karena beliau justru maju di garda terdepan dalam menggempur pasukan kafir. Ketika perang Uhud pecah, di mana pada saat itu posisi umat Islam dalam kondisi yang terjepit. Ketika pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih dalam keadaan kafir belum masuk Islam. Khalid bin Walid beserta pasukan yang dia pimpin berhasil merebut momentum dan membalikkan keadaan. Karena beberapa sahabat yang diperintahkan Rasulullah untuk menjaga di atas gunung meninggalkan pos-pos mereka karena mereka mengejar harta rampasan perang. Pada momentum itulah serangan dadakan dari Khalid bin Walid membuat kaum muslimin kocar-kacir. Bahkan saking kacaunya medan perang saat itu, pasukan yang menjaga Rasulullah pun ikut terpecah belah dan hanya tinggal beberapa orang saja yang bertahan melindungi Rasulullah SAW. Melihat hal tersebut, Nusaybah menerobos pasukan kafir dan ikut serta melindungi Rasulullah SAW yang telah terkepung pasukan kafir. Di saat itulah keganasan seorang wanita yang sudah berusia lebih dari 50 tahun benar-benar di luar nurul. Tebasan pedangnya lebih cepat daripada permainan pedang kaum kafir. Bahkan kroco-kroco kafir nampak seperti anak-anak yang sedang bermain perang-perangan di hadapan Nusaybah. Ketajaman matanya dan kelincahan tebasan pedang yang melindungi Rasulullah SAW dari ancaman-ancaman kritis yang dilancarkan oleh orang-orang kafir. Berkat perlawanan Nusaybah lah Rasulullah SAW bisa terhindar dari posisi bahaya pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang begitu ketatnya sampai tidak bisa berkutik pasukan yang melindungi Rasulullah SAW. Ya, meskipun Nusaybah sendiri juga menerima banyak sekali luka-luka dari tebasan pedangnya kaum kafir, namun semua itu tidak akan pernah membuat Nusaybah menurunkan pedangnya dari sisi Rasulullah SAW. Beliau sangat setia sekali melindungi Rasulullah. Gempuran kaum kafir tidak membuatnya mundur sama sekali. Dalam posisi itu, ketika pasukan berkuda kaum kafir Quraisy berusaha untuk memecah formasi perisai yang melindungi Rasulullah SAW, Nusaybah benar-benar menjadikan dirinya sebagai tameng hidup. Hantaman pedang prajurit berkuda kaum kafir Quraisy satu persatu dihalau oleh Nusaybah. Bahkan Rasulullah SAW pun sampai kewalahan menghadapi situasi yang sangat genting itu. Sehingga Rasulullah SAW memanggil putra Nusaybah untuk membantu Nusaybah. Dan pada saat itulah pertahanan menjadi lebih kuat. Sehingga orang-orang kafir yang mengepung Rasulullah SAW mereka mundur perlahan dan sebagian besar telah dilumpuhkan oleh Nusaybah. Kehebatan Nusaybah tidak berhenti di situ. Saat Rasulullah SAW telah wafat, muncul nabi-nabi palsu, nabi-nabi dongo. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu mengirim pasukan untuk menundukkan pasukan Musailamah al-Kadzab.
Dan pada saat itu Nusaybah dan putranya Habib ikut dalam barisan itu. Namun pasukan Islam gagal menundukkan pasukannya Musailamah. Bahkan Habib putra Nusaybah ditawan dan kemudian disiksa hingga beliau syahid. Hal itu membuat Nusaybah sangat terpukul dan berjanji untuk ikut berperang kembali menghadapi pasukannya Musailamah di pertempuran selanjutnya. Benar saja, saatnya pecah perang Yamamah, perang habis-habisan antara kaum muslimin melawan Nabi Dongo, yaitu Nabi Dobol Musailamah Al-Kadzab alias Nabi Kodok ya. Nanti kita akan bahas ini si Raja Kodok insyaallah. Nah, pada saat itu Nusaybah dan putranya Abdullah berhasil masuk ke barisan penjaga Musailamah. Keduanya membasmi orang-orang murtad itu tanpa ampun dan berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dan itulah salah satu momen paling melegenda dari sosok Nusaybah. Saat perang Yamamah, umur Nusaybah sudah tidak lagi muda. Namun semangat dan juga kekuatannya hampir setara dengan pasukan muda yang elit, bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Seorang wanita yang sudah berumur mendekati senja, memegang senjata melawan kebodohan dan kezaliman, memberantas kepalsuan nabi-nabi dongo, nabi palsu, nabi dobol. Beliau menjadi saksi sejarah bahwa kaum muslimin di masa pendahulu mereka adalah orang-orang dengan iman terbaik di atas muka bumi ini. Jumlah mereka selalu lebih sedikit daripada musuhnya. Senjata mereka lebih sederhana dari perlengkapan mereka, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang Islam pada saat itu, senjatanya, perlengkapan perang tidak selengkap pasukan kafir atau musuh-musuh mereka. Tetapi mereka bisa menang, sebab senjata terkuat mereka adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedang tumpul bisa menjadi sangat tajam jika dipegang oleh manusia beriman dengan iman terbaik. Tetapi sebaliknya, pedang yang tajam bisa jadi tumpul jika dipegang oleh orang-orang pengecut tanpa iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.